Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah, ada satu penyakit yang biasa menggerogoti hati manusia. Penyakit yang tidak kalah berbahaya dari kesombongan, dari rasa dengki, dan penyakit-penyakit hati yang mampu kita sebutkan. Penyakit itu dinamakan tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mendefinisikan panjang angan-angan di dalam kitabnya, seraya mengatakan panjang angan-angan adalah istisy'aru tulil baqa' fid dunya, merasa umurnya masih panjang di dunia ini, merasa masih memiliki jatah waktu yang lama untuk hidup di dunia ini, hingga pemikiran itu menguasai hatinya, sehingga amal dan perbuatan yang dia kerjakan, dia bangun di atas pola pikir seperti itu. Dia bangun di atas pola pikir bahwa dia masih panjang umurnya, bahwa dia masih belum akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para salaf rahimahumullah mengatakan, siapa yang panjang angan-angannya, siapa yang memiliki pola pikir semacam ini, sa'a amaluhu, maka amal perbuatannya pasti akan jelek. Karena dia sudah memulai semua amal perbuatannya dia di atas fondasi yang keliru. Karena sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, kita harusnya mengetahui sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Beliau mengatakan, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang hanya lewat, musafir yang hanya lewat. Ini bukan tempat untuk kita menetap. Tempat kita menetap adalah nanti di akhirat, sedangkan dunia hanyalah tempat kita singgah menyiapkan perbekalan untuk pulang ke kampung halaman kita di akhirat nanti. Beliau kemudian mengatakan, orang yang memiliki panjang angan-angan ini akan menjadikannya tamak terhadap dunia. Karena dia berpikir dia masih lama hidup di dunia ini, dia harus mengumpulkan untuk kehidupannya yang masih panjang di dunia ini. Itu menjadikan dia terus berlomba-lomba, memaksakan dirinya untuk tamak dan mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, sehingga di sisi yang lain perhatiannya terhadap akhirat akan merosot, akan menurun, seperti keinginannya terhadap dunia yang terus meningkat. Beliau mengatakan, orang yang memiliki pemikiran semacam ini maka akan bersegera memenuhi urusan dunianya. Wa fi amri akhiratihi musawwifan wa muqassiran. Sedangkan untuk urusan akhiratnya, dia akan menunda-nunda, dia akan melakukan itu dengan tidak sempurna, dia akan sembrono dalam memenuhi hak-hak akhirat. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an ya'kisal amra. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah membalik itu semua. Seharusnya dia merasa cukup dengan sedikit dari dunia dan berlomba-lomba memaksakan diri bersegera untuk memenuhi kehidupannya nanti di akhirat kelak. Fayushammir lil akhirah allati hiya darul baqa wa mautinul iqamah. Dia seharusnya mempersiapkan, memikirkan bagaimana ini nanti kehidupan akhirat yang kekal, di mana dia akan tinggal di akhirat. Sudahkah dia persiapkan rumah nanti untuk dia tinggal di akhirat? Sudahkah dia mempersiapkan perbekalannya dia untuk kehidupan yang abadi dan tanpa ujung di akhirat? Orang yang berpikir dengan sehat pasti akan berpikir menggunakan cara seperti ini, bahwa seharusnya dia lebih mementingkan kehidupan yang abadi dibandingkan kehidupan dunia yang sementara ini. Karena itu beliau juga mengingatkan cara untuk menghapuskan panjang angan-angan dalam diri seseorang adalah dengan selalu merasa dekatnya kematian. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kematian adalah aqrabu ghaibin yuntazar, hal gaib yang paling ditunggu, yang paling dekat kedatangannya terhadap manusia.
Wa may yadri insan la'allahu lam yabqa min ajalihi illa syai'al yasir. Apa yang membuat manusia itu yakin bahwa umurnya masih panjang, kata beliau? Bisa jadi sisa umur yang dia miliki itu asyai'al yasir, hanya tinggal sedikit sekali, tidak cukup baginya untuk membangun rumah yang megah nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muqbilun ala dunyahu wa mu'ridun an akhiratihi. Sedangkan dia fokus 100% terhadap dunianya dan hingga dia lupa kepada akhiratnya. Bayangkan keadaan orang yang hanya memiliki sisa waktu yang sedikit di dunia ini, jika dia mati dalam keadaan dia fokus kepada dunia hingga lupa kepada akhirat. Apa yang akan dia dapatkan di akhirat Allah nanti? Wal'iyadzu billahi ta'ala min dzalik. Karena itu para salaf radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, berapa banyak orang yang menjalani hari namun dia tidak menjalani hari itu dengan sempurna 24 jam, dan berapa banyak orang yang mempersiapkan kehidupan untuk esok hari sedangkan dia tidak pernah menjumpai hari esok. Karena itu ayo kita sama-sama mengisi hari-hari kita dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengisi hari-hari kita dengan zikrullah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada penyesalan bagi ahli surga, yaitu ketika mereka mendapati ada nafas yang berlalu di dunia ini dan tidak mereka isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita obati penyakit panjang angan-angan dalam diri kita. Bukan dalam artian kita tidak boleh mencari dunia, boleh cari dunia, karena kehidupan kita di dunia ini memang ini adalah tempat kita hidup saat ini untuk kita mengumpulkan perbekalan di akhirat. Namun jadikan semua amal dunia yang kita kerjakan didasari dengan niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk perbekalan kita dan kehidupan yang nyaman yang nanti akan kita jalani selama-lamanya di akhirat kelak. Dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengikis dan mengobati penyakit tulul amal di dalam diri kita, hingga kita menjadi hamba yang betul-betul ikhlas dan murni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.